Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi kita adalah kecepatan fasa dan kecepatan grup. Sekarang kita kembali ke persoalan paket gelombang dan kita akan selidiki kebergantungannya terhadap waktu. Tinjau paket gelombang yang terpusat di titik asal bergantung waktu. Si x0 min tangga a k k0 e I kx min omega t dk. Di mana secara umum frekuensi omega adalah fungsi yang rumit dari bilangan gelombang k. Jika omega sebuah fungsi bervariasi secara lambat dari k, kita asumsikan walaupun bergantung pada k, tapi variasi omeganya tidak begitu bervariasinya secara lambat. Artinya perubahan omega akibat perubahan k itu tidak besar, sehingga kita masih bisa melakukan aproksimasi mengekspansi omega melalui k dekat dengan k0 dalam bentuk deret Taylor. Jadi omega sama dengan omega 0 tambah d omega dk diabolasi sekitar k sama dengan k0 dikali k dikurang k0 ditambah orde yang lebih tinggi. Nah, biasanya kita cukup sampai pada orde pertama ini saja. Jadi jika hasil ekspansi omega ini dengan membuang suku orde kedua ke atas, masukkan ke persamaan paket gelombang kita, ini mengganti omeganya dengan ini, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya, ini hasilnya. Kemudian kita buka kurung, jadi seperti ini, min I omega 0T, kurang I D omega dk K kurang K 0T, dk. Ini, integral kita. Kemudian, kita lakukan sebuah trik sederhana, yaitu menambah dan mengurangkan ke dalam persamaan yang ini I K0X. Jadi ini I K0X dikurang I K0X, kan hasil sama juga dengan 0. Jadi I K0X dikurang I K0X ke dalam persamaan yang ini tetap. Kemudian K0X-nya, I K0X-nya pindahkan, ini tetap di sini, dipindah, jadi ini diganti posisi. I K0X, ini I KX, I K0X lagi. Ini tetap begini. Ya, kemudian yang min I omega 0 kita pindah pula posisinya ke sebelah kanan I kanan X. Jadi I kanan X min I omega 0 T. Nah, ini tetap pindah ke sini, ini di sini, dan seterusnya tinggal ini. Ini sudah sampai ke sini. Ini bisa pula kita gabung lagi I KX, I K0 X menjadi I K K0 X. Ini tetap begini. Nah, bagian yang ini itu bisa kita ubah seperti ini. Ini kan E pangkat tambah, jadi sama dengan E kali, ya kan? Jadi E ini kali E ini. Nah, ini kan I EI kanan X kurang I omega 0T tidak bergantung pada K, dia hanya K0. Tidak bergantung pada K, bisa dikeluarkan dari integrasi. Jadi sini keluar I, E, EI kanan X kurang I omega 0T kali integral ini. Ya. Nah, integral ini, ya, ini karena sesama K0 sama K0, itu bisa keluarkan. Jadi tinggal dalamnya nih X kurang D omega dk kali T. Ya, K0 keluar ke sini. Ini hasil akhir persamaan kita. Persamaan yang kita peroleh setelah omeganya kita ekspansi. Persamaan awal, persamaan paket gelombang awal dengan omega kita ekspansi dengan ekspansi Taylor, jadi seperti ini. Nah, jadi terdapatkan, jadi si x0 kita sebanding dengan E pangkat I K0 X kurang I omega 0 T dikali ini seterusnya. Kan? Integral dalam persamaan di atas adalah faktor modulasi. Ya, bagian integral ini dalam persamaan ini adalah faktor modulasi yang mengatur gelombang dengan frekuensi omega 0 dan bilangan gelombang K0. Di sini adalah fasa gelombangnya, jadi gelombang fasanya. Jadi modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu
sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfungsi rendah bisa ditumpangkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Nah, di sini yang menjadi gelombang pembawa kita adalah ini. Pada kasus kita ini modulasi gelombang, pembawa dan gelombang tumpangan membentuk paket gelombang yang membawa informasi. Ini khusus pada kasus kita ini ya. Nah, ada yang ingat bahwa I sama dengan H coret omega 0, P sama dengan H coret K 0, dan I sama dengan P kuadrat per 2M, dan P sama dengan M kali V, maka kecepatan fasa ada gelombang adalah ini. Ya kan? Kecepatan fasa, ya pelajari kembali fisika gelombang, itu omega 0 dibagi K 0, di bagian fasanya. Sama dengan, nah, ini berarti sebanding dengan I, K0 berarti sebanding dengan P, ya kan? Hasilnya adalah I sama dengan P kuadrat per 2M dibagi dengan P, hasilnya P per 2M, menggunakan persamaan ini maka hasil P per 2. Jadi ini kecepatan fasa gelombang, yaitu ternyata bukan kecepatan partikel. Di lain pihak, faktor modulasi gelombang bergantung pada X dan T melalui kombinasi X dikurang D omega dk T. Dari ini kan, yang faktor modulasi kita. Ini faktor modulasi kita. Nah, ini dia. Bergantung pada X dan T melalui kombinasi ini. Maka kecepatan grup itu adalah D omega dk-nya ini yang menjadi kecepatan grup. Ya, ini dimensinya harus sama ya, ini dimensi X, ini juga harusnya dimensi X. Ya kan? Karena ini harus dimensi X, maka ini tidak lain tidak bukan harus berdimensi kecepatan. Karena kecepatan kali waktu adalah posisi. Sehingga ini merupakan kecepatan grup paket gelombang. Didefinisikan sebagai kecepatan grup yang sama dengan dE dP. Jadi d omega dk sama dengan dE dP, dengan I sama dengan H omega, H coret omega, dan P adalah H coret K. Dengan menggunakan rumusan I sama dengan P kuadrat per 2M, maka dE dP sama 2P per 2M atau P per M. Sama dengan P per M. Nah, P per M kan sama dengan P. Jadi kecepatan grup adalah kecepatan partikel. Ini yang kita cari. Jadi yang merupakan kecepatan dari partikelnya adalah kecepatan grup, bukan kecepatan fasa. Kecepatan fasa bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa berkali-kali lipat lebih besar dibanding kecepatan partikel. Tapi dia tidak membawa energi. Jadi yang membawa energi adalah grup. Yang membawa energi adalah grup, bukan fasa. Beberapa aplikasi hubungan ketidakpastian. Dalam hal ini, tujuan kita untuk mensimulasikan lokalisasi sifat partikel dengan gelombang melalui paket-paket gelombang secara alami, menghasilkan hubungan ketidakpastian. Apa implikasi prinsip ketidakpastian jika digunakan atau tidak digunakan bagi dunia, khususnya dunia mikroskopik? Tinjau atom hidrogen, kasus mikroskopik. Ketidakpastian posisi elektron dinyatakan dengan R, atau posisi elektron dalam jarak radial terhadap inti. Jadi R itu adalah ketidakpastian posisi elektron, bukan posisi elektron secara tepatnya, tapi menggambarkan ketidakpastian posisi elektron. Dan ketidakpastian momentum dinyatakan dengan P. Maka menurut hubungan ketidakpastian, delta P dikali delta X besar sama dari H coret, itu berarti P dikali R kira-kira sama dengan H coretnya. P kali R sama dengan H, dekat sama dengan H, maka P adalah H coret dibagi R. Energi total elektron E sama dengan P kuadrat per 2M dikurang E kuadrat per R. Energi total elektron, ya kan, ini energi potensialnya, ini kinetiknya. Dan dengan mengambil pemahaman kita tentang P, bahwa P itu sama dengan H coret per R, maka P kuadrat adalah H kuadrat per R kuadrat. Hasilnya yang ini menjadi H kuadrat per 2M R kuadrat. Ini tetap E kuadrat per R. Nah, sekarang coba kita ambil energi minimum
E ini kan bergantung kepada R kuadrat dan R. Berarti E itu bisa bervariasi terhadap R kuadrat maupun terhadap R. Nah, dalam bentuk grafik kita tahu variasinya bisa macam-macam, bisa jadi bentuk nilai maksimum, bisa juga nilai minimum. Nah, kita ingin melihat bagaimana nilai E minimum. Artinya pada posisi R berapa E itu minimum. Itu yang dimaksud dengan energi minimum. Pada R berapa E kita itu minimal nilainya. Nah, misalnya tentu kita tahu bahwa untuk mendapatkan nilai minimum dari E yang merupakan fungsi R kuadrat dan R, maka nilai minimum itu adalah do E do R. Turunan E terhadap R harus sama dengan 0. Nah, maka do E do R yang bagian ininya sama dengan min A kuadrat per MR pangkat 3. Yang bagian ini menjadi plus E kuadrat per R kuadrat. Ini kan R min 1, ini R min 2. Jadi R per 3, ini min 1 jadi min 2. Nah, akibatnya tentu dari persamaan ini kalau ini sama dengan artinya H kuadrat per MR kuadrat sama dengan E kuadrat per R kuadrat. Ya, artinya R adalah H kuadrat per ME kuadrat. Nah, dengan mensubstitusi R ke dalam I, maka diperoleh energi minimum atom hidrogen adalah ME kuadrat per 2H kuadrat. Ya, min ME kuadrat per 2H kuadrat. Nah, ini sesuai dengan rumus Bohr untuk N sama dengan 1. Nah, energi elektron rumus Bohr ada ini. Dan energi elektron untuk N yang lain adalah seperti ini. Untuk semua N yang mungkin. Nah, ini khusus energi 1 sama dengan ini. Nah, sekarang silakan Anda coba lakukan untuk R sama dengan H per H coret per P. Artinya yang dirubah itu R-nya. Kalau tadi yang kita rubah adalah P-nya. Yang kita P-nya. Sekarang yang kita rubah adalah R-nya. Nah, untuk kasus makroskopi, gunakan hubungan ketidakpastian untuk mengestimasi energi bawah atau ground state energy dari partikel yang terletak di atas meja H di bawah pengaruh gravitasi. Silakan Anda coba. Ada partikel terletak di atas meja yang tingginya H dari pengaruh gravitasi. Tentu ada potensial gravitasi yang ikut terlibat di sini. Selain hubungan ketidakpastian posisi dan momentum, hubungan ketidakpastian dapat juga dinyatakan antara energi dan waktu. Sebelumnya kita punya delta X dikali delta P besar sama dari H coret. Kita tulis sebagai delta X, kita ubah sedemikian rupa dengan memasukkan M per P dikali P per M kan sama bis ya kan, sama bis. Jadi ini trik saja. Hasilnya bagian M per P ini itu kan sama dengan V ya kan, itu sama dengan kecepatan. Jadi ini jadi delta X per kecepatan. Sementara bagian ini kan sama dengan energi, delta energi. Kenapa? Karena energi adalah E kuadrat per 2M, sehingga delta I sama dengan delta dari P kuadrat per 2M. Nah, delta dari P kuadrat per 2M, delta itu kan identik dengan diferensial, berarti 2P delta P per 2M. Nah, duanya bisa coret, berarti delta E sama dengan P delta P per M. Jadi P delta per M, P delta P per M seperti ini, itu adalah delta E. Sementara nanti delta ini adalah delta X per P yang sama dengan delta T. Ya kan? Delta X per P sama dengan delta T. Karena P sama dengan X, delta X per delta T. Sehingga kita dapatkan delta T dikali delta I besar sama dari H coret. Jadi dari persamaan ini, berdasarkan persamaan dalam hubungan ketidakpastian waktu dengan energi. Kalau ini hubungan ketidakpastian posisi dengan momentum. Penyebaran paket gelombang Gaussian terhadap waktu. Kelihatan bahwa paket gelombang itu cara untuk membuat sebuah partikel terlokalisasi dari gelombang yang menyebar adalah solusi masalah dualisme gelombang partikel. Itu benda kuantum berupa gelombang sekaligus partikel. Apakah muatan elektron menyebar karena ia bergerak sebagai gelombang?
kita akan mengalami kesulitan jika kita memikirkan gelombang sebagai gelombang bidang atau plane wave. Secepatnya kita harus berpikir tentang paket gelombang, yang mana muatan terlokalisasi dalam paket tersebut. Tapi apakah paket gelombang tetap terlokalisasi? Itu pula pertanyaannya. Nah, jika paket gelombang tetap terlokalisasi, kita telah menjawab teka-teki dualisme gelombang partikel. Tapi bagaimana jika paket gelombang menyebar? Langkah pertama, diberikan sembarang fungsi gelombang psi x(x0) t sama dengan 0, kita selalu dapat menghitung transformasi Fourier a k k0 melalui integral Fourier, yaitu psi x(x0, 0 sama dengan ini, dan a k k0 sama dengan 1/2 pi integral min hingga sampai ini semua. Ini adalah pasangan transformasi Fourier antara psi x(x0, 0 dengan a k k0. Dengan a k k0 adalah fungsi gelombang dalam ruang bilangan gelombang. Nah, ini adalah salah satu bentuk versi dari transformasi Fourier. Sebelumnya kita sudah menggunakan versi lain transformasi Fourier seperti ini. Bedanya cuma di sini 1 ini 1/2 pi, ini kedua-duanya 1/2 pi, ini 1/2 pi. Tidak masalah sesungguhnya karena hanya variasi dari transformasi Fourier. Nah, sekarang kita menggunakan transformasi Fourier yang seperti ini. Kita substitusikan psi x(x0, 0 ke dalam a k k0 diperoleh. Jadi yang psi x yang ininya a k 0 kita adalah ini. Kemudian kita substitusikan, ulangi ini a k 0 kita ini, yang ini ambil dari sini, dimasukkan ke sini. Itu maksudnya. Jadi ini a k 0 kita adalah seperti ini. Kemudian yang ini kita ambil dari sini, kita substitusi. Jadi yang ini yang kita masukin ke dalam. Nah, kita ganti variabelnya dengan variabel k aksen agar tidak konflik dengan variabel yang ini. Ini namanya dummy variabel. Jadi ini hasil seperti ini. dk aksen a k aksen k0 i k aksen x bukan x0. Ini min i k x bukan x0. Jadi ini dari persamaan ini. Kemudian ini plusnya dari persamaan yang ini yang kita tanyakan. Nah, kita gunakan k aksen sebagai dummy variabel agar tidak konflik dengan k. Ya. Nah, selanjutnya yang ini kita geser lagi. Kita pindahkan ke depan. Karena ini sama sekali tidak mengandung x. Ini bisa kita keluarkan di sini. Kemudian yang bagian integral dx-nya pindah ke sini. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah oke. Nah, integral dalam kurung ini kita kenal sebagai fungsi delta Dirac. Ya, delta Dirac k aksen sama dengan 1/2 pi integral min tinggal dx e min k aksen kurang k kali x. Kan? Ini adalah suatu fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac mempunyai sifat yang tidak biasa, yaitu hilang atau nol jika k aksen tidak sama dengan k, dan cenderung tidak hingga jika k aksen sama dengan k. Sehingga integral dk aksen a k aksen delta k aksen kurang k sama dengan ak. Jadi ini harus sama nih, integral ini, integral ini harus sama dengan ak-nya. Ya. Nah, jika diberikan psi x(x0 t sama dengan 0, kita dapat mencari transformasi Fourier-nya yaitu a k k0. Ya, jadi jika diberikan psi x(x0 t sama dengan 0, kita dapat mencari transformasi Fourier-nya yaitu a k k0. Titik krusialnya adalah untuk mengenalkan bahwa a k k0 bukan bergantung waktu. Jadi psi x(x0 t transformasi Fourier-nya tetap sama. Artinya transformasi Fourier tetap sama
transformasi Fourier dari K0 tetap sama. Jadi titik krusialnya adalah untuk mengenalkan bahwa AKK0 bukan berganti waktu. Jadi untuk si XX0T transform Fourier-nya tetap sama. Fungsi si XX0T dituliskan sebagai berikut. Si XX0T sama dengan integral tengah-tengah dk AKK0 I k X dikurang X0 kurang omega T. Langkah kedua adalah menjalankan prosedur sebelumnya secara eksplisit. Pakai gelombang transnormalisasi yang kita peroleh sebelumnya adalah ini. Maka AKK0 ditulis sebagai AKK0 adalah ini. Si ini. Sehingga ini masukkan ke sini, hasilnya seperti ini. Ya, ini faktor ini muncul di sini nanti. Silakan Anda buktikan sekarang ya. Ini tidak susah membuktikannya. Nah, tinggal masukkan dan kemudian kita susun ulang lagi. Ya, nilai yang ini itu, nilai yang ini ambil dari sini. Jadi ini semua masuk ke sini. Ini hasilnya. Nah, ini delta K di sini. Karena ini konstan. Jadi kan tugas bagian. Nah, ini jadi AKK0 adalah ini dikali ini semua. Kan? Ini AKK0 kita adalah ini. Nah, kalau kita bongkar lagi, menjadi ini, bagian sini dikali ini semua. Mirip seperti yang sudah pernah kita lakukan. Dengan memilih Z sama dengan ini, dan dz, dx-nya dz per kali akar 2 per delta K. Sehingga hasilnya akar 2 per delta K integral min tengah E min Z dz sama dengan akar 2 per delta K delta akar pi sama dengan akar 2 pi per delta K. Nah, sehingga diperoleh AKK0 adalah seperti ini. Dan kita kembali di mana kita mulai. Jadi adalah fungsi AK yang awalnya tanpa konstanta. Kita kembali ke fungsi AK yang awal. Sekarang kita akan substitusikan AKK0 ke psi XX0 T agar lebih sederhana. Kita ambil, sekarang kita substitusikan AKK0 ke X. Sekarang kita substitusikan AKK0 ke psi XX0. Sekarang kita akan substitusikan AKK0 ke psi X0T. Agar lebih sederhana, kita ambil X0-nya sama dengan 0. Di psi X0T sama dengan integral min tengah dk AKK0 I k X0 kurang omega T. Nah, jadi X0 kita ambil 0, nah tinggal psi XT adalah integral min tengah delta dk AKK0 I kx min omega T. Ini untuk penyederhanaan. Sehingga psi xt sama dengan ini. Nah, ini kembali di bagian A K0-nya. Ini dari AKK0 kita yang ini. Masukkan ke sini. Oke. AKK0 kita ini masukkan ke sini. Hasilnya adalah ini. Nah, dengan omega sama dengan HK kuadrat per 2M. Selanjutnya akan diperoleh, silakan buktikan psi xt seperti ini. Nah, tugas untuk Anda. Baiknya Anda coba buktikan dengan baik dengan ini gamma kuadrat sama dengan 1 per delta K kuadrat tambah I H coret T per M. Selanjutnya
kita akan menghitung lebar paket gelombang. Oke, boleh jadinya adalah Pxt sama dengan Cxt kuadrat. Nah, dengan Cxt kita yang ini, maka Cxt kuadratnya jadi super ini panjang ya kan. Akar gamma kuadrat delta K pi setengah E min 1 per delta K kuadrat X min dan seterusnya ya. Nah, dengan gamma kuadrat itu tentu gamma konjugat dikali gamma. Sama dengan ini, kali ini negatifnya, ini positifnya. Ini gamma kita berikan. Gamma kita ini, gamma konjugatnya ini. Hasilnya sama dengan ini. Pangkat setengah. Ini kali ini pangkat setengah. Nah, dari persamaan kebelajaran ini kita sampai pada kesimpulan bahwa lebar paket berubah terhadap waktu, yaitu delta xt, kemudian delta k, gamma kuadrat, delta k, ini ada fungsi waktunya nih. Waktunya. Nah, saat T sama dengan 0, lebar paket gelombang adalah super delta k atau delta x sama dengan ini. Nah, T kita adalah M per H coret delta k kuadrat adalah konstanta waktu penyebaran gelombang. Jadi paket gelombang menyebar terhadap waktu. Untuk T kecil dari T besar, paket tampak tidak berkembang. Tapi untuk T besar dari T besar, dari bentuk aslinya, paket mengembung secara menyeluruh. Jadi faktor ini besar sekali pengaruhnya. Kalau ini hubungan antara T dan T ini. Jadi ini delta X pada saat T, delta X pada saat T0 kali ini. Nah, ini adalah delta X pada saat T0. Jadi ini adalah delta X pada saat T. Jadi faktor T itu diambil dari sini nantinya. Nah, ini M per H coret delta K kuadrat. Faktor T itu sebenarnya sudah persamaan ini. Ini bagian delta Tx sama dengan nolnya. Jadi delta X sekarang pada saat T itu jadi adalah delta X pada saat T0 dikali ini. Dengan demikian terjadi pengembungan atau pengembangan atau perubahan dari paket gelombang. Paket gelombang kita kalau untuk T besar sekali dari T besar, mengembung dari bentuk aslinya. Tapi kalau T-nya kecil daripada T besar, paket tampak tidak berkembang. Untuk sebuah elektron, kita dapat mengestimasi T besar penyebaran paket dengan mengambil 1 per K sama dengan panjang gelombang Compton. H coret per MC. Jadi estimasi berapa nilai T besar ini untuk sebuah elektron. Dengan menganggap bahwa delta X-nya sama dengan panjang Compton, panjang gelombang Compton. Itu T sama dengan M per H coret per delta K kuadrat sama dengan ini, sama dengan 10 pangkat min 21 second. Dan jelaslah meskipun kita mungkin melokalisasi elektron dalam panjang gelombang Comptonnya, pada waktu awal paket gelombangnya akan menyebar ke seluruh alam dalam hitungan detik. Waktunya sangat-sangat singkat, 10 pangkat min 21 second. Ya, kalau begitu teka-teki dualisme gelombang partikel belum terjawab. Kita menginginkan sebuah gelombang yang disebut paket gelombang yang bersifat sebagai partikel terlokalisasi atau tidak menyebar. Kenyataannya, sebuah paket gelombang yang memenuhi persamaan koordinat tetap menyebar seperti yang dibahas sebelumnya. Bagaimana kita mencocokkan hal itu dengan gambaran partikel terlokalisasi? Apakah gambaran kuantum gelombang elektron mengelilingi inti paket gelombang menyebar menyebabkan muatan dan massa elektron berlepotan kemana-mana dalam atom? Jawabannya adalah kita harus memasukkan perlakuan observasi dalam perhitungan kita. Jika kita mengukur muatan elektron, kita harus memasukkan elektron tersebut ke dalam sesuatu. Misalnya awan uap dalam sebuah ruangan. Sebagai hasil dari pengukuran, kita mesti mengasumsikan gelombang elektron jatuh atau kolaps hingga kita dapat melihat jejak elektron melalui awan uap tersebut. Kata bijak lainnya yang dikatakan Heisenberg, lintasan elektron muncul hanya ketika kita mengamatinya. Jadi kita dapat melihat ketika kita mengukurnya, kita selalu dapat menemukan gelombang elektron terlokalisasi sebagai partikel. Jadi kita dapat melihat ketika kita mengukurnya, kita selalu dapat
menemukan gelombang elektron terlokalisasi sebagai partikel. Elektron memang menyebar menyusuri gelombang, tapi secara statistik. Awan-awan elektron menjelaskan ruang yang di dalamnya terletak elektron yang kebelah jadinya nol. Dalam awan tersebut terdapat elektron yang ampuh tak berbentuk. Hanya kita mengukurnya wujud elektron dan gelombang berubah menjadi partikel. Terbacaannya ini.